Hai Bunda, salam sayang dari saya Bunda Herlin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya bermanfaat bagi kita semua. Baik Bunda, kali ini saya mau membahas tentang apa aja sih cara untuk mengatasi bayi yang susah BAB atau sering kita sebut dengan sembelit. Jadi pengalaman saya itu waktu saya habis melahirkan, anak saya yang kedua itu tidak BAB selama 5 hari. Nah itu hati saya sudah resah, sudah gusar. Apa karena ASI saya atau karena apa? Akhirnya saya memilih untuk konseling pada konselor ASI. Beliau menanyakan bagaimana pelekatan bayi ketika saya mengasihi, juga bagaimana kencing bayi. Nah waktu itu semuanya terpenuhi dengan baik. Akhirnya beliau menyarankan saya untuk melakukan pijat ilu. Jadi pijat ilu ini Bunda dilakukan kepada bayi yang susah BAB di area perut. Nah perutnya ini kita olesi dengan minyak telon, kemudian kita pijat perlahan-lahan dengan huruf I. Setelah dengan huruf I, kemudian dengan huruf L. Setelah dengan huruf L, kemudian dilanjutkan huruf U. Nah saya biasanya melakukannya 7 kali pijatan. Kemudian dilanjutkan dengan menggerakkan kaki bayi dengan gerakan goes seperti mengayun sepeda seperti ini ya Bunda. Nah ini biasanya saya melakukannya 21 kali. Jika dirasa putra atau putri Bunda ternyata sudah rewel sebelum 21 kali, itu disesuaikan dengan kondisi bayi masing-masing ya Bunda. Kemudian saya juga disarankan untuk banyak gempur ASI ya Bunda bahasanya. Jadi jangan sampai bayi itu dehidrasi. Sebisa mungkin dengan kita memberikan ASI banyak atau dia terhidrasi, itu membuat pencernaannya semakin lancar seperti itu. Nah itu tadi tips bagi bayi yang belum MPASI. Sekarang bayi yang sudah MPASI, apa aja yang saya lakukan untuk mengatasi bayi tersebut supaya tidak sulit BAB-nya? Yang pertama, pilih pola konsumsi bayi. Jadi kita sebagai ibu harus memilih apa saja yang bisa dikonsumsi bayi supaya tidak menyebabkan sembelit. Jadi bunda-bunda kita harus teredukasi ya Bunda, apa saja sih makanan yang tinggi serat yang bisa dikombinasi dengan makanan yang tidak terlalu tinggi serat. Jadi makanan apa aja yang tinggi serat? Yang pertama dari jenis karbohidrat, ada beras merah, ubi jalar, singkong, jagung, kamboja, sukun, oat, dan talas. Kemudian dari segi sayuran ada bayam, sawi hijau, kangkung, daun singkong, wortel, brokoli. Kemudian dari jenis buah ada pisang, mangga, apel, pepaya, alpukat. Protein nabati ada kacang polong, ada kacang panjang, edamame, dan juga buncis. Nah ini semua yang saya sebutkan adalah makanan yang tinggi serat. Ketika kita sudah memasukkan satu jenis makanan yang tinggi serat, upayakan untuk yang lainnya yang rendah seratnya Bunda. Semua pencernaan bayi itu masih mengalami pertumbuhan Bunda. Jadi ketika terlalu banyak serat yang dikonsumsi justru malah membuat pencernaannya sulit untuk mengeluarkan fases itu sendiri. Kemudian yang saya lakukan lagi adalah untuk memberikan makanan bayi untuk sayur dan buah hanya sebagai selingan atau tambahan saja. Untuk makanan yang biasa saya kasihkan kepada baby, pemilihan jenis makanannya saya lebih sering karbohidrat dan protein hewani. Apakah tidak dengan kuah? Tetap dengan kuah. Seumpama saya membuat telur, saya orak-arik, kemudian saya kasih bawang berambang, bawang merah, bawang putih ya maksud saya. Kemudian saya kasih air dan saya kasih seledri seperti itu. Nah untuk sayurannya terkadang saya sajikan sendiri untuk dicemil. Terkadang saya kukus, terkadang saya oseng itu ya Bunda ya. Untuk buahnya sendiri terkadang saya kasihkan, satu hari dikasih, kemudian hari berikutnya tidak, hari berikutnya dikasih. Karena frekuensi kita atau variasinya kita memberi sajian kepada bayi itu sangat penting supaya terjaga dia tidak mudah GTM atau gerakan tutup mulut. Nah yang paling penting lagi untuk menghindari baby susah BAB atau sembelit adalah
per sajian makanan wajib dikasih lemak tambahan. Nah, lemak tambahan itu sendiri adalah hal yang paling penting dalam MPASI, gunanya untuk pertumbuhan otaknya, kemudian untuk kemudahan dia BAB, pencernaannya itu ya Bunda, juga sebagai booster BB-nya. Nah, untuk lemak tambahan sendiri yang pernah saya gunakan ada unsalted butter, kemudian minyak goreng, minyak zaitun, kemudian VCO. Nah, yang paling saya rasa dampaknya paling benar-benar terlihat ketika mengatasi sembelit bayi adalah VCO. Nah, VCO ini awalnya kita beli Bunda, kemudian kita rasa hasilnya kurang benar-benar berasa di baby saya. Akhirnya kita berinisiatif untuk membuat sendiri karena yang pertama terjaga kualitasnya, yang kedua kebersihannya juga terjaga karena prosesnya benar-benar kita yang tahu dan kita yang membuatnya. Nah, bagi bunda-bunda semua yang ingin membuat VCO sendiri, silakan klik link di atas. Itu adalah proses pembuatan VCO di rumah seperti itu. Untuk pemakaian VCO itu sendiri banyak variasinya Bunda ya. Bisa kita buat untuk menumis makanan, bisa untuk menggoreng makanan, bisa juga ketika sudah sajiannya lengkap kemudian kita tuangkan VCO tersebut. Nah, paling sering saya gunakan adalah saya campur pada air putih dan diminumkan bayi 1-2 sendok makan. Ini setiap hari saya berikan kepada bayi saya. Ternyata dengan menggunakan VCO tersebut, bayi saya sekarang sudah jarang sekali sembelit. Bisa dikatakan sudah tidak pernah sembelit. Seperti itu Bunda. Oke Bunda, sekian yang bisa saya sampaikan cara-cara untuk mengatasi bayi yang susah BAB. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bunda semuanya. Terima kasih.